pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, haleluya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi kita katakan, Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, haleluya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Katakan, pagi hari kami mau mengucap syukur. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, haleluya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kak Yofi akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh berkumpul melalui aplikasi Zoom ini. Kami mau siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita percaya Tuhan masih mengasihi kita ya. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung bergoyang, meskipun virus corona belum berlalu, kita percaya kasih Tuhan masih ada dalam hidup kita. Kita pujikan, biarpun gunung-gunung beranjak. Tunggu sebentar Kak. Siapa yang masih ingat gerakannya? Daripada duduk bengong aja di situ, apalagi ada yang rame-rame kan itu. Jessica, Nixon juga rame-rame. Boleh berdiri dong di rumah. Berdiri. Siapa yang masih ingat gerakannya? Masih ingat semua kan? Ayo, bangkit berdiri. Kita pujikan pakai gerakan ya Kak. Beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang,
mengasihi kita tidak melihat apa kita besar atau kecil, apakah kita pendek ataupun tinggi. Oleh karena itu, semua yang kita bisa, apa yang kita bisa perbuat sesuai kemampuan kita di usia kita, kita lakukan semaksimal mungkin untuk Tuhan. Siapa yang mencintai Tuhan di sini? Angkat tangannya. Siapa yang mengasihi Tuhan? Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Kita juga mau katakan, Tuhan, aku cinta Tuhan. Lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Dalam sekali saya cinta Yesus, dalam sekali cintaku dalam sekali cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Yesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep down, deep down in my heart. Love you deep down, deep down in my heart. Haleluya. Yang baru join, Rosa mau salam juga. Halo Davina dan Kenzo. Hai. Halo Kimi. Halo Kimi. Devon, dihidupin dong itu videonya. Rosa kan mau lihat. Itu tadi siapa? Jovan ya? Hai Jovan. Halo. Apa kabar Jovan? Kita mau siapkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah kita dan firman Tuhan boleh tumbuh dalam hati kita, merubah kita semakin hari menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, Roh Kudus jadikanku anak yang manis. Kudus yang manis,
Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Nora. Anak Tuhan yang manis. Semua adik-adik di rumah matanya ditutup, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas setiap pujian yang kami naikkan dengan tulus hati kami kepada Tuhan. Berkati kami semua yang ada di gereja, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati semua anak-anak yang ada di rumah, yang berkesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus bersama kami, Tuhan tolong juga jaringan agar dapat kami terima dengan baik di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan mengucap syukur, kami mau katakan, amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Apa kabarnya? Bersama Yesus. Ayo sekarang bukain, nyalain speakernya. Jawab serempak di rumah bersama-sama ya. Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat luar biasa, yes, yes, yes. Belum semuanya, 1, 2, 3. Apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat luar biasa, yes, 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 yes. Minggu kemarin, ini dibuka aja. Minggu kemarin siapa yang cerita? Siapa yang ingat? Boleh dinyalain speakernya, bilang siapa yang cerita, ceritanya cerita apa? Cepat singkat, 1, 2, 3. Yang cerita Kak Yesi. Kak Iis. Kak Iis, Kak Yesi. Aduh. Tante Tari. Udah nyalain speakernya, siapa Cio? Tante Tari. Ceritanya tentang apa Cio? Petrus. Oh, tentang Petrus. Terima kasih. Sekarang matikan semua speakernya, dengerin kakak cerita. Ayo, coba sekarang semua tarik napas yang dalam-dalam. Hitungan 1, 2, 3, nanti waktu kakak bilang, tahan napas. Semua tahan napas ya. Ayo, 1, 2, 3, tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Sekali lagi. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. 1, 2, 3. Stop dulu. Siapa yang tahan dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Nanti tunjuk tangan ya. Kakak mau hitung terus ya. Ayo. Semua siap? 1, 2, 3. Tarik napas yang dalam-dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang napas yang tidak tahan. Siapa yang tahan dalam hitungan kelima belum berhenti tadi? Angkat. Aku. Jujur ya. Anak yang jujur, anak yang hebat. Siapa yang dalam kehitungan pertama tadi sudah tidak tahan lagi, langsung buang napas. Siapa hitungan pertama? Ada? Hitungan kedua? Coba ditanya dulu. Kalau Iren tadi hitungan makanya. buang napas. Hitungan keberapa Iren tadi buang napas? Bingung? Coba diulangi lagi, mau? Mau, oke. 1, 2, 3, kita tarik napas dalam-dalam. Tahan napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang nggak tahan napas langsung dibuang pada hitungan keberapapun. Coba tanya dulu nih. Davina. Tadi hitungan keberapa? Lepas napasnya nggak kuat lagi. Sampai akhir. Sampai akhir. Wah, hebat.
napas panjang Davina ya rupanya ya. Coba Selo. Selo hitungan keberapa tadi buang napasnya? Hitungan ke-13 karena tadi udah duluan, kirain sudah ambil nafas. Panjang juga napasnya, bisa sampai 20, bisa sampai ada yang dalam 60 hitungan juga masih belum dilepas itu. Aku sampai. Adik-adik hebat. Sekarang maksud kakak kenapa seperti itu? Maksudnya kita lihat tidak oksigen yang kita hirup tadi, udara yang kita hirup tadi. Lihat, adik-adik lihat tidak waktu kalian bernapas? Lihat tidak? Tidak. Tidak. Adik-adik lihat tidak waktu udaranya masuk ke dalam hidung, mengisi paru-paru? Lihat tidak? Tidak. Pinter, tidak. Kita tidak lihat udara, kita tidak lihat udara yang masuk, memenuhi paru-paru kita, memenuhi hidung dan memenuhi paru-paru. Enggak kita lihat. Nah, sama seperti itu juga tentang iman. Waktu kita percaya sama Tuhan, kita tidak lihat siapa Tuhan, tapi Tuhan itu ada dalam hidup kita, ada di sekeliling kita, karena Tuhan itu adalah Roh. Dia ada di segala tempat, dimanapun kita berada Tuhan ada. Tuhan mau mengisi hati kita, memberikan kehidupan kepada kita, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Adik-adik, cerita pagi hari ini hebat loh. Makanya kemarin kakak suruh baca dulu di rumah, supaya nanti bisa jawab pertanyaannya, supaya bisa nyambung. Siapa yang baca tadi malam? Kemarin atau tadi malam? Dalam Markus 9. Siapa yang sudah baca jujur, ayo. Yang tidak baca juga tidak apa-apa, tidak dihukum. Siapa salah satu berapa orang yang bisa kasih tangannya diangkat yang baca? Oh, Devina. Siapa lagi? Kevin. Siapa lagi? Beatrice. Baca. Daniel. Siapa lagi? Nah, kita mau mengulang kembali apa yang kita baca. Itu tentang iman seorang ayah. Adik-adik, waktu kita hidup, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kehidupan. Tapi pagi ini kita mau lihat seorang ayah dalam Alkitab yang dibaca. Ayah itu mempunyai seorang anak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kenapa anak laki-lakinya? Ada yang mau cerita? Anak laki-lakinya kenapa? Bisu dan tuli. Kerasukan. Ya, dia kerasukan roh jahat, membuat dia menjadi bisu. Apa yang dilakukan oleh roh jahat terhadap anak laki-laki tersebut? Satu orang. Apa yang dilakukan oleh roh jahat terhadap anak laki-laki itu? Ya, boleh buka PN lagi, nggak apa-apa, buka Alkitabnya. Kita mau belajar ya, supaya kita tidak hanya mengerti, Parah. menerima sesuatu dari cerita kita pagi hari ini. Siapa ya sudah dapat ya? Apa yang dilakukan oleh roh jahat? Roh jahat itu melakukan apa terhadap anak laki-laki tersebut? Menyuruh yang tidak benar. Kayaknya tidak ada di dalam Alkitab seperti itu. Membantingkan anak itu ke tanah. Ya betul, membanting-bantingkan anak itu ke tanah. Siapa lagi dapat sesuatu? Ayo lihat Alkitabnya. Siapa lagi? Siapa ya yang nyala speakernya ya? Apa? Daniel. Apa Daniel? Apa yang dilakukan roh? Mulutnya berbusa. Mulutnya berbusa. Mulutnya, Betul. Terima. giginya berkeluhan dan tubuhnya menjadi kejam. Oh iya, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Siapa lagi yang dapat sesuatu dari firman Tuhannya? Ada lagi?
Cio ya, Cio, nyalain speakernya Cio. Apa Cio? Baca ini nah. Banggon, Ini kok baca. menggoncang-goncang tubuh. Ya, tubuhnya digoncang-goncangin. Kalau roh jahat itu sudah masuk ke dalam tubuhnya, badannya digoncang-goncangin. Kadang badannya dibanting-banting ke tanah. Kadang apa? Mulutnya berbusa. Kadang kejeng-kejeng. Kalau orang bilang sekarang penyakit itu seperti epilepsi. Orang sakit ayan. Tapi penyakit anak ini sudah ditunggangi oleh roh jahat, kata Alkitab. Membuat dia menjadi apa? Nggak bisa? Berbicara. Berkata. Oh, nah adik-adik, sejak kapan anak itu menderita sakit? Sejak kecil. Sejak sudah dewasa? Sejak masih kecil? Sejak kecil. Ya, sejak kecil. Sejak kecil anak itu begitu menderita. Dia disiksa oleh roh jahat. Adik-adik, roh jahat itu tujuannya memenuhi seseorang untuk membinasakan, kata Alkitab. Untuk apa lagi? Untuk mempermalukan. Untuk apa lagi? Siapa yang tahu? Roh jahat. Untuk menyiksa-nyiksanya. Ingat orang gila di Gedara itu apa? Dia Legion kah? Iya, dia banyak setannya masuk ke dalam tubuh orang gila yang ada di kuburan itu, yang dalam Alkitab ya. Nah, tapi pagi hari ini yang dibilang oleh Alkitab, kita mau lihat sikap ayahnya. Ayahnya akan menjadi teladan buat kita semua. Sikap ayahnya pertama. Yuk, kita mau lihat Alkitab kita di dalam Markus 9 ayat yang Nah, waktu itu dia bercerita, waktu Yesus sudah masuk, dia bercerita kepada Yesus. Yang pertama, sang ayah ini, waktu lihat Tuhan Yesus sudah datang, dia memohon kepada Tuhan Yesus. Dia tahu jawaban yang pasti itu hanya datangnya dari Tuhan. Yang dapat melakukan semuanya itu hanya Tuhan Yesus. Waktu itu dia bilang, Tuhan aku memohon, lihatlah anakku ini. Dia ini dari kecil sudah dirasuki oleh roh jahat. Kalau roh jahat sudah masuk ke dalam tubuhnya, dia suka berguling-guling. Dia suka dibanting-banting oleh roh jahat. Dia sampai kejeng-kejeng. Matanya melotot kemana-mana, kejeng-kejeng badannya. Mulutnya sampai berbusa. Aku sedih, kata ayah ini. Ayah ini yang pertama apa? Dia memohon kepada Yesus supaya menyembuhkan anaknya. Ya. Ayat yang keberapa itu tadi ya? Siapa yang sudah dapat? Waktu dia menceritakan, Yesus, tolong anakku. Siapa yang sudah dapat? Ayo. Yang kemarin baca. Ayat yang keberapa? 17. Coba baca. Ya, betul. Silakan. Baca yang kuat. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Terima kasih. Nah, dia bawa kepada Yesus. Waktu dia lihat Tuhan Yesus, dia cepat-cepat memohon kepada Tuhan Yesus. Guru, lihatlah anakku ini, Guru. Hanya tuh Guru yang dapat menolong anak ini, dapat membebaskan anak ini. Yo, dibawa kemana kira-kira adik-adik ya? Kalau misalnya sekarang Roh Kudus. ya ke Tuhan Yesus. Waktu itu ada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang hadir, Tuhan Yesus yang bisa menolong. Yang kedua, ayah itu, yang pertama tadi apa? Ayahnya kenapa? Ayahnya memohon
Memohon kepada Yesus. Ya, catat ya. Yang pertama, ayahnya memohon kepada Yesus supaya Yesus menolong anak itu. Karena ayahnya tahu cuma jawaban di dalam hidupnya itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, ayah anak itu berseru-seru kepada Yesus. Coba lihat ayat yang ke-22. Coba baca Alkitabnya Kevin. Silakan Kevin, ayat yang ke-22. Dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Terima kasih Kevin. Kevin tuh ya, suaranya merdu sekali. Iya Kak? Nah, adik-adik yang kedua, ayahnya itu berseru-seru kepada Yesus. Itu cara ayah untuk membuktikan imannya kepada Tuhan. Waktu dia bilang, Tuhan Yesus, tolong hanya Engkau yang dapat berbuat sesuatu. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan segala sesuatu. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Terus Tuhan Yesus bilang apa ayat yang ke-23? Yuk lihat Alkitabnya, kita baca sama-sama yang di rumah ya. Gak usah dinyalain speakernya tapi baca sama-sama. Ayat yang ke-23, 1, 2, 3, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus bilang Bapak itu loh, dia menoleh ke Bapak itu. Bapak itu kan bilang apa? Bapak itu bilang apa tadi? Bapak itu bilang, sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Hanya engkau Tuhan yang dapat menolong kami. Engkau dapat melakukan segala sesuatu, tolonglah kami. Terus Tuhan Yesus lihat Bapak itu. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, loh kok kau bilang jika engkau dapat? Berarti Tuhan melihat iman percaya Bapak itu. Tuhan Yesus lihat, jika engkau dapat, terus Tuhan langsung bilang lagi, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang apa? Lanjutin di rumah, kuat-kuat. 1, 2. Yang percaya. Yo, ulangin. Tidak ada. Yang di rumah semua, katakan ayatnya yang ke-23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, Stefan, coba JJ sama Jessica. Apa yang Tuhan katakan? 1, 2, 3. Tidak ada. Enggak kedengaran suaranya Jessica. Main-main tadi. Ayat 23, Tuhan Yesus katakan apa? Tidak ada jika engkau. Ayat yang ke-23 bagian B. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Lembut sekali suaranya, nggak kedengeran. JJ-nya yang nggak ngomong, Cece-nya aja yang ngomong kelihatan dari sini. Ya, makasih ya. Makasih, Ce. Tuhan Yesus sekali lagi bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi, Bapak tadi berseru-seru. Waktu Tuhan Yesus bilang seperti itu, dia langsung teriak, Tuhan Yesus, aku percaya. Yang pertama tadi, contohnya apa? Ayahnya kasih contoh sikap seperti apa? Ayahnya. Ada seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang berseru-seru kepada Yesus. Terus yang ketiga, ayah yang berteriak. Yang pertama apa? Siapa yang hafal yang pertama? Ayah yang memohon. Yang kedua, ayah yang berseru-seru. Yang ketiga, ayah yang memproklamirkan imannya kepada Tuhan. Dia teriak, Tuhan Yesus, aku percaya dengan segenap hatiku. Tuhan lihat,
Tuhan, dia sadar, ayahnya ini sadar. Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa ini, tambahkanlah iman percayaku. Nah adik-adik, waktu 3 sikap ini dimiliki oleh sang ayah, apa yang Yesus lakukan terhadap anaknya? Ya, yang kemarin baca. Apa yang dilakukan Yesus terhadap anaknya? Siapa ya yang kita suruh? Disembuhkan. Ya, disembuhkan. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada roh jahat? Stepan, boleh lagi Stepan? Apa? Enggak mau. Aku, Kak. Ya, silakan, Chen. Ketemu ayatnya boleh dibaca? Ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh jahat, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintah engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Ya, terima kasih, Chen. Tuhan Yesus cuma bilang, "Hei roh jahat, keluar dari tubuh anak ini." Nah adik-adik, roh jahat saja tunduk kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Tapi adik-adik, yang lebih indah lagi, kita mau buka Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Nanti kita lanjutkan ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Siapa yang sudah dapat? Beatrice. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, terima kasih. Alkitab bilang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu apa ya? Siapa yang tahu iman itu apa? Iman itu adalah Percaya. Apa? Ya, percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkenan kepada 5 huruf itu. I-M-A-N. Iman. Tuhan Yesus senang kalau anak-anak Tuhan itu punya iman kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak ini sudah kasih contoh kepada kita. Dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Dia berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Terus yang ketiga apa? Dia memproklamirkan imannya. Semua orang dengar, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau dapat menolong anakku. Aku percaya Tuhan, ampunilah aku, tambahkan imanku. Supaya aku lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Nah adik-adik, ayat yang Ibrani 11 ayat yang ke-6 tadi bilang apa? Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan senang kepada semua anak-anak yang percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Apa takarannya? Takarannya cuma satu kata itu, yaitu iman. Apa takarannya? Jawab dulu. Ya, iman. Semua ngomong mulutnya iman, kelihatan dari sini. Terima kasih adik-adik. Ya, apa yang Tuhan senang dari kita? Satu, iman. Tanpa iman, kalau kau nggak punya iman, Tuhan gini nah. Tapi waktu kau punya iman, waktu kita datang kepada Tuhan, membawa segala persoalan dan pergumulan kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, hati kita penuh percaya kepada Tuhan, Tuhan berkenan. Apa? Tuhan apa? Ya. Berkenan. Terima kasih. Tuhan berkenan. Tuhan berkenan. So kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Kalau dia nggak punya iman, Tuhan nggak berkenan.
Jadi Alkitab diteruskan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 tadi bilang apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Tuhan kasih upah kepada setiap orang yang percaya. Apa upahnya? Apa yang kita percayai kepada Tuhan? Waktu kita percaya, Tuhan Engkaulah penebusku, Engkaulah penyelamatku. Tuhan akan hadir sebagai penyelamat dalam hidup kita. Waktu kita sakit, kita percaya, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau dapat menyembuhkan aku. Engkau menerima upah dari iman percayamu, yaitu kesembuhan, sama seperti ayah ini tadi. Ya kan? Waktu kita dapat soal nih, dapat dari guru, sudah daring, guru ngajar nggak diajar kita harus belajar sendiri di rumah. Aduh pusing, gimana ya, cari-cari di Google jawabannya sendiri, jadi berusaha sendiri. Tapi pada waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, kita meminta tolong kepada Tuhan, kita berseru-seru kepada Tuhan, kita memproklamirkan iman kita. Tuhan, aku percaya karena Tuhan Yesus yang dapat menolongku. Kita berdoa, Tuhan aku sulit nih, pelajaranku begitu sulit, aku nggak ngerti, tapi ada soal yang datang, jadi harus belajar sendiri. Tapi waktu itu kita bisa berdoa, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, kita bilang, Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus akan menolongku. Sudah berdoa apa? Belajar enggak? Harus belajar. Sudah berdoa, disertai belajar, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Nah adik-adik, apa yang Tuhan sukai dalam hidup kita tadi? Satu kata. Percaya. Percaya. Iman. Artinya? Percaya artinya sama dengan iman. Iman. Ya, iman. Tuhan mau kita punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Nah, adik-adik bagaimana caranya supaya kita dapat berseru-seru terus kepada Tuhan? Yang terakhir, kita lihat ayatnya yang ke-29. Yo. Satu orang di rumah boleh baca dengan kuat, dengan lantang. Siapa ya? Wen-wen. Belum kedengeran suaranya dari tadi. Markus 9 ayat yang ke-29, Wen-wen akan baca buat kita. Tadi aku tutup lagi. Dah. Sabar. Yuk. Dah. 9 ayat 20. Ayat 29 kan? Ya, Markus 9 ayat yang ke-29. Sabar dulu. Jawabnya, kepada mereka jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Waktu murid-muridnya bincang-bincang nih. Oh, gaduh semua orang, bisik-bisik. Tuhan bilang, ada apa ya? Apa yang sedang terjadi ya? Mereka melihat kejadian saat itu, Tuhan ingatkan, ayat 29 berkata seperti apa? Ayat 29 berkata, seperti yang Won-Won bilang baca tadi, jawab Yesus kepada mereka semua yang ada di situ, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi doa mempunyai kuasa yang sangat besar. Tadi mama papa juga sudah dengar khotbah tentang berdoa. Sekarang kita diingatkan lagi anak-anak Tuhan. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa menangkap isi hati Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, kita dapat mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik, apa contoh yang kita dapat dari cerita tentang anak yang dirasukin oleh roh jahat ini? Yang pertama, apa yang kita lihat? Iman. Percaya. Percaya. Poin-poin apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Yang pertama, ayahnya
Apa sikap ayahnya yang harus kita jadi contoh? Berusaha. Apakah? Berusaha. Berusaha, ya. Tadi kan ada dibilang 1, 2, 3. Contoh yang kita mau lihat dari sikap seorang ayah ini. Ayahnya memohon pada Yesus. Yang kedua, ayahnya berseru-seru kepada Yesus. Memohon, berseru-seru nih. Yang pertama, memohon. Yang kedua, ayahnya berseru-seru kepada Tuhan. Yang ketiga, ayah tersebut memproklamirkan imannya. Aku percaya Tuhan. Jadi setiap doa kita ini dapat kita lakukan dalam satu kata, yaitu Ayo, nggak kedengeran nih, nggak ada yang nyalain speakernya. Satu kata dapat kita lakukan, ya doa. Nah, adik-adik, yang pertama tadi apa? Memohon. Yang kedua? Berseru-seru. Berseru-seru. Yang ketiga? Memproklamirkan, mendeklarasikan, mengucapkan. Bisa artinya. Terus yang keempat? Yang keempat apa? Kita dapat rangkaikan dalam satu kesempatan, yaitu berdoa. Karena setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, doa itu besar kuasanya. Tuhan Yesus bilang, jenis ini nggak bisa kalian tengking. Dalam nama Yesus pergi. Roh jahat dalam hidup anak itu bilang seperti ini, hei roh jahat pergi. Nggak bisa, kata Tuhan Yesus. Masalah yang kau hadapi seperti ini harus kau hadapi dengan berdoa. Siapa di sini yang suka berdoa? Wis pinter. Ya, pinter luar biasa. Siapa di sini mau sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan? Ya, hebat. Adik-adik, doa itu apa ya? Mengingatkan saja. Doa itu apa? Doa itu berbicara dengan Tuhan. Ya, pinter Stepan. Ada lagi? Menurut kalian berdoa itu apa ya? Minta permohonan. Ya. Ya, betul, Stepan pintar. Satu kata yang dirangkaikan dalam 1, 2, 3 tadi, yaitu memohon, berseru-seru, mempercayai Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan. Itu bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Itu dapat kita lakukan dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi waktu kalian percaya sungguh-sungguh, Tuhan akan senang karena Tuhan berkenan dengan anak-anak yang percaya. Ya? Semua mau lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan? Mau. Apa yang menjadi takaran Tuhan dalam hidup kita? Dalam hidup papa mama. Apalagi saat ini ya adik-adik ya. Lagi pandemik corona ini melanda semua dunia. Banyak orang mengalami kesusahan, semua orang butuh kekuatan, butuh keteguhan, butuh keyakinan supaya dapat terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Karena itu iman itu berkenan kepada Tuhan. Ya adik-adik, nah kita punya tantangan nih minggu ini. Tantangannya adalah, ingat, tantangannya adalah menceritakan cerita ini kepada papa atau mama kalian. Sanggup? Sanggup? Oke, semua harus sanggup. Ya, nanti kakak-kakak sekolah minggu akan tanya, Ma, tadi anaknya sudah cerita belum ya tantangan minggu ini? Ngerti ya? Isi cerita kita pagi hari ini tentang sikap seorang ayah kepada anaknya itu harus diceritakan kepada siapa? Ayo, Kalista. Kepada siapa, Kalista? Mama papa. Ya, pintar, kepada mama papa. Kepada siapa, Davina? Mama papa.
kepada mama papa, karena semua orang saat ini harus diteguhkan imannya. Tidak ada satupun yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan berkenan atas iman kita. Kalau kita berdoa ganti katanya, Bapa di sorga, aku minta Tuhan berkati aku. Tapi berkata seperti ini, Bapa di sorga, aku percaya. Ya, ganti kalimatnya. Aku percaya Tuhan akan memberkati papa mamaku. Aku percaya aku akan naik kelas. Aku percaya aku bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Guru ini dengan pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan senang waktu kalian bilang, aku percaya kepada Tuhan. Wah, Tuhan langsung di sorga lihat. Siapa ya anak-anak sekolah minggu yang bilang aku percaya? Tapi kalau cuma minta-minta itu sama dengan apa? Kata Alkitab bilang itu orang sama dengan pengemis. Kerjanya cuma minta. Mau tidak? Dibilang, wah anak sekolah minggu sama seperti pengemis. Mau tidak? Tidak mau. Tapi kita mau menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan waktu kita terus memproklamirkan kita percaya. Tuhan Yesus aku percaya. Tuhan Yesus aku percaya. Tuhan Yesus aku percaya. Tuhan Yesus aku mau mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Ya? Semua mengerti? Semua mengerti cerita? Mengerti. Puji Tuhan. Semua mau melakukan tantangannya? Yang mau melakukan tantangan? Tangan. Mau. Belum semuanya. Oh, masih ada yang belum angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti lakukan tantangannya. Apa tantangannya? Apa tantangannya, Sinta? Menceritakan kepada orang tua. Iya, menceritakan kepada orang tua apa yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan seorang anak dan iman seorang ayah, itu juga akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Nanti adik-adik renungin dulu, siapin kata-katanya bagaimana ya aku mau ceritain cerita ini kepada mama papa. Waktu kalian sungguh-sungguh mempersiapkannya, nanti papa mamamu bisa menangkap. Oh iya benar, saat ini Tuhan mau saya lebih sungguh-sungguh lagi, saya mau lebih percaya lagi kepada Tuhan. Pasti iman papa mama dibangun, iman semua seisi keluarga dibangun, karena itulah yang berkenan di hati Tuhan. Ayo tutup matanya, tutup matanya, kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Ayo silakan 1, 2, 3 matanya ditutup. Sendiri-sendiri ya berdoa kepada Tuhan ya. Sungguh-sungguh ya. Tuhan gak melihat, tapi Tuhan melihat kalian yang ada di rumah. Mungkin kakak gak bisa detil lihat kalian gerak-geriknya, duduknya, mantapnya enggak. Tapi Tuhan hadir di segala tempat karena Tuhan itu adalah Roh. Tuhan senang dengan anak-anak yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa, serahkan hidup kalian kepada Tuhan. Minta Tuhan pegang tangan kalian supaya kalian sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Menjadi anak yang berkenan di hati Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya dan menyerahkan hidup kami dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya dan menyerahkan pergumulan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau selalu berharap kepada Tuhan, kami mau selalu berseru-seru kepada Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cerita firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami,
dalam telinga kami, dalam seluruh kehidupan kami, biar itu boleh bertumbuh sampai seumur hidup kami menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Berkati papa mama kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati semua teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mau akhiri sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua anak-anak yang diberkati Tuhan berkata amin. Ya, selamat pagi.